Selamat pagi pemirsa. Kericuan supporter usai laga Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC serta aksi brutal pemain Bayangkara FC U20 menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia masih dibayangi kultur kekerasan, lemahnya disiplin dan buruknya tata kelola kompetisi. Di balik prestasi tim nasional yang mulai bersinar di level Asia, Liga Domestik justru menunjukkan fondasi yang rapuh karena kekerasan terus berulang tanpa reformasi serius. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di CNN Senin 11 Mei 2026 dengan tema Di Balik Kilap Etalase Sepak Bola bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita melihat kejadian sepak bola di Jayapura tadi di dalam headline pukul 7. Sejujurnya Mas Tommy, walaupun sedih, tapi saya tidak heran. Karena itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa benar-benar membina sepak bola nasional dari juga akarnya, dari daerah ini, supaya kejadian seperti di Jayapura ini tidak terulang lagi. Bagaimana Mas Tommy? Saya 40 tahun meliput, hampir 40 tahun meliput sepak bola. Oke. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah ya? Ya seperti ini, sepak bola Indonesia. Mengapa? Karena orientasi dari para pembina adalah juara. Oke. Karena orientasi juara melupakan proses, ya, melupakan proses. Akibatnya dia menghalalkan segala cara untuk juara. Dan kemudian sepak bola, baik nasional maupun di daerah, itu dikaitkan dengan kepentingan politik. Bagi kepala daerah, menjadi juara itu adalah bagian untuk meningkatkan popularitas. Apalagi kalau menjelang pemilihan kepala daerah, ini akan jadi modal untuk terpilih kembali. Karena sepak bola adalah olahraga yang paling diminati di Indonesia. Negara paling gila sepak bola adalah Indonesia. Nah, karena kemudian dua hal itu saling berkaitan dan kemudian menjadi seakan-akan keyakinan dan kepercayaan harus dilakukan. Akibatnya kita tidak pernah membina di level bawahnya. Padahal kembali lagi, infrastruktur sepak bola itu bukan hanya klub, bukan hanya manajer, tapi supporter, stadion, pengaman pertandingan. Dan kejadian seperti ini tidak pernah bisa terselesaikan karena setiap kali ada kejadian tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Ingat insiden Kanjuruhan di Malang? Berapa orang meninggal? Pak Jokowi ketika itu bahkan membentuk tim. Hasil tim apa ditindaklanjuti? Tidak juga ya? Ada orang yang dimintai pertanggungjawaban? Tidak. Kita lihat sepak bola di negara lain. Di Inggris. Inggris dulu, sepak bola di Inggris menggunakan pagar. Setelah ada kasus Hillsborough tahun 1992, begitu banyak orang meninggal. Ketika terjadi orang rame-rame, kemudian bukan ada gol, kemudian semua turun ke bawah, ada orang kejepit, meninggal berapa orang. Apa yang aku dilakukan perbaikan? Tidak boleh pakai pagar. Bayangkan Indonesia tidak pakai pagar, penonton melompat. Bagaimana kemudian untuk menghindar penonton melompat? Ada petugas, ada marshal di lapangan. Dan marshal lapangan itu tidak nonton ke lapangan, dia melihat ke penonton. Jadi perbaikan pada sistem itu harus dilakukan. Dan kalau kemudian kita tidak pernah mau menyelesaikan persoalan paling mendasar, saya dulu pernah menyampaikan kepada beberapa ketua umum PSSI, seharusnya dikumpulkan semua pembina klub sepak bola di Indonesia. Mari kita sadari sama-sama bahwa membina klub dan membuat kompetisi sepak bola, tujuannya adalah bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk membina generasi muda kita, supaya kemudian mereka tangguh, punya disiplin, punya komitmen untuk negara, dan kemudian mengharumkan nama negara di internasional. Jadi kompetisi itu bagi tools untuk mengangkat Indonesia yang lebih besar. Karena itu orientasinya bukan untuk sekedar juara, tetapi proses untuk pembinaan itu harus menjadi melekat dan dilakukan oleh semua klub. Pertanyaan besarnya Mas Tommy, bagaimana meluruskan tujuan sepak bola atau olahraga ini? Kita akan bahas itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, Di Balik Kilap Etalase Sepak Bola. Di Balik Kilap Etalase Sepak Bola.
Sepak bola Indonesia kembali dipertontonkan sebagai arena pelampiasan frustasi dan kekerasan. Di tengah euforia kebangkitan tim nasional, realitas muram justru terus dipamerkan di kompetisi domestik. Kericuhan di Jayapura pasca laga Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC menjadi bukti terbaru bahwa sepak bola nasional belum layak naik kelas. Laga yang berlangsung di Stadion Lukas NMB Jayapura, Papua, Jumat 8 Mei lalu, berubah menjadi kekacauan setelah Persipura kalah 0-1 dari Adiaksa FC. Kekalahan itu memicu amuk massa. Supporter turun ke lapangan, mengejar pemain dan perangkat pertandingan, merusak fasilitas stadion, bahkan membakar kendaraan. Ironisnya, peristiwa kekerasan semacam itu bukan kejadian tunggal yang terjadi baru-baru ini. Sebelumnya, pemain Bayangkara FC U20 Fadli Alberto Hengga melakukan tendangan kungfu terhadap pemain Dewa United U20 Raka Nurholis. Aksi brutal yang terjadi dalam laga Elite Pro Academy U20 di Stadion Citarum Semarang, Jawa Tengah pada 19 April 2026 itu memperlihatkan betapa kultur kekerasan sudah dimulai sejak usia muda. Kedua peristiwa merupakan wajah asli sepak bola Indonesia hari ini. Wajah yang diisi dengan aura kekerasan baik di lapangan maupun di luar lapangan. Di satu sisi, ada kebanggaan terhadap prestasi tim nasional yang mulai disegani di Asia. Namun di sisi lain, liga domestik masih dipenuhi kultur kekerasan, emosi tak terkendali, tata kelola lemah, dan penegakan disiplin yang seringkali terlambat serta setengah hati. Lebih menyedihkan lagi, kekerasan masih menjadi siklus yang terus berulang. Setiap insiden selalu direspons dengan pola serupa. Kecaman, rapat evaluasi, sanksi administratif, lalu publik diminta melupakan. Tidak ada perubahan kultur yang sungguh-sungguh dibangun. Tidak ada reformasi mendalam untuk memutus mata rantai kekerasan. Kasus Fadli Alberto memang akhirnya berujung sanksi berat. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan hukuman larangan beraktivitas di sepak bola selama 3 tahun dan denda 15 juta rupiah. Namun, hukuman tidak cukup jika akar masalahnya tetap dibiarkan tumbuh. Kekerasan di lapangan lahir dari atmosfer kompetisi yang sejak lama permisif terhadap agresivitas, provokasi, dan tekanan emosional tanpa pendidikan karakter yang memadai. Begitu pula kericuhan supporter di Jayapura. Tidak cukup hanya menyalahkan emosi pendukung yang kecewa. Pertanyaan lebih besar harus diarahkan kepada federasi dan operator kompetisi. Mengapa pengamanan pertandingan terus gagal mengantisipasi potensi kerusuhan? Mengapa edukasi supporter tidak pernah menjadi agenda serius? Mengapa standar keamanan stadion masih begitu rentan ditembus amuk massa? Kita patut mengapresiasi capaian tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda berhasil menorehkan sejarah baru, tampil lebih terengginas di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia, dan memberikan asa segar bagi ratusan juta rakyat Indonesia. Akan tetapi, semua itu bak etalase mewah yang menutupi fondasi rapuh di bawahnya. Apalah arti sebuah bangunan dengan etalase yang tampak mengkilap jika tiang panjang dan fondasi utamanya dibiarkan lapuk dan bisa runtuh sewaktu-waktu? Liga domestik, mulai dari level usia dini hingga kasta profesional, adalah fundamen dan jantung sepak bola sebuah negara. Di sana ekosistem sepak bola diuji kelayakannya. Tempat ratusan klub bergantung hidup dan tempat jutaan supporter menaruh harapan. Jika liga domestiknya masih saja syarat dengan aksi premanisme hingga ketidakprofesionalan, klaim bahwa sepak bola kita telah bertransformasi ke arah kemajuan hanyalah pepesan kosong. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Tommy, kalau tadi Mas Tommy sudah sempat sebut ya, di Inggris juga di beberapa negara Eropa lain tragedi itu pernah terjadi dan memakan korban yang juga tidak sedikit. Dan dari situ mereka kemudian berubah dengan fundamental. Indonesia, saya yakin kita tidak kalah pintar daripada mereka, Mas. Tapi kenapa tidak mau berubah seperti mereka? Ya memang hanya karena dia yang tertanduk di batu yang sama 2 kali. Itu dia. Dan tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan karena terlalu kompromistis. Ya kan, seperti kasusnya Fadly Alberto, ya kan? Melakukan tendangan yang bisa mematikan orang. Itu sudah sama sekali jauh dari nilai sportivitas olahraga. Apalagi dilakukan oleh pemain berusia 20 tahun. Sangat muda. Iya, orang seperti itu. Apakah Indonesia membutuhkan orang seperti itu? Tidak. Kita lebih baik membina anak lain, ya. Dan masih banyak jutaan anak muda Indonesia yang lain yang punya karakter baik. Sepak bola itu bagian untuk membangun karakter, ya kan, ketangguhan, dan kemudian kemampuan sekali lagi bersaing dengan internasional. Kita terlalu permisif, terlalu berbaik hati. Kasihan ya. Kan? Akibatnya kita tidak pernah membina secara benar, dan itu terjadi dari level paling atas sampai level paling bawah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melakukan perubahan seperti itu? Nah, menarik. Belajar misalnya dari Inggris. Ya. Fondasi dari semua tim nasional, kalau mau berhasil, itu adalah di kompetisi. Inggris, saya masih ingat, sampai tahun 2000-an, kompetisi Liga Inggris bukan kompetisi yang terbaik. Tapi kemudian dia pisahkan pengelolaan dari kompetisi Liga Primer tidak dilakukan oleh PSSI-nya, tapi diserahkan pada profesional. Dibangun sebuah sistem yang begitu baik. Ya, sekarang kompetisi terbaik di dunia adalah Liga Inggris. Akibatnya apa? Muncul pemain-pemain muda yang kemudian menjadi pilar untuk tim nasional Inggris. Walaupun sekali lagi Leo, dengan kompetisi yang baik, pemain muda yang baik, bukan juga jaminan bahwa dia menjadi juara dunia. Bayangkan Inggris dari tahun 66 sampai tahun 2026, ya sudah 60 tahun dia tidak pernah jadi juara. Dan proses untuk menjadi juara itu, sepak bola itu bukan matematika. Jadi sekali lagi, tetapi kembali lagi, semua yang berhasil itu kalau pembinaannya baik. Kalau pembinaannya tidak baik, pasti tidak pernah akan mempunyai tim nasional yang baik. Nah, kita sekali lagi di level paling atas kita mau lompat. Piala Dunia tahun 2030. Kamu tidak membangun fondasi sepak bola yang baik. Kita akan dengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, yang pertama saya mengucapkan sangat prihatin ya terhadap kerusuhan yang terjadi pasca playoff antara Persipura dan Adiaksa. Di mana ini merupakan satu pelajaran yang berharga bagi persepakbolaan kita, khususnya menyangkut liga kompetisi domestik. Saya setuju dengan manajer Persipura untuk sementara mengadakan pembubaran terhadap tim itu karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Saya sependapat dengan Mas Tommy bahwa sebaiknya PSSI ini atau pelaksana persepakbolaan pembinaan di Indonesia itu harus mempunyai grand design ya. Bagaimana menata kelola apakah itu mental pemain maupun itu mental supporter maupun juga wasit di lapangan. Jadi semua harus kembali kepada marwah daripada bola kaki atau olahraga itu adalah sportivitas. Dan ini kita berharap tidak boleh pemerintah hanya lepaskan kepada PSSI saja, tetapi Kementerian Pemuda dan Olahraga juga mempunyai tanggung jawab terhadap pembinaan olahraga di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. PSSI, pemerintah tidak boleh lepaskan ke PSSI saja, kata Pak Tasrik, Mas Tommy. Sekarang kan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Ketua Umum PSSI-nya sama-sama Pak Erick Thohir. Saya pikir itu akan lebih mudah. Bagaimana Mas? Ya, sekali lagi,
tanpa ada tadi dikatakan grand design dan bagaimana kemudian roadmap yang jelas untuk membangun sepak bola Indonesia kan tidak pernah akan terjadi. Saya zamannya Ketua Umum Fatality pernah diminta dan diajak oleh semua orang yang punya komitmen untuk membangun sepak bola Indonesia untuk duduk sama-sama merumuskan roadmap, diserahkan kepada PSSI. Dan ketika itu ada mungkin 12 orang. Saya ketuanya. Saya bagaimana pembinaan usia dini, bagaimana kompetisi, bagaimana tim nasional, bagaimana mengajak, menyediakan prasarana. Jadi 4 bidang itu duduk sama-sama. Kemudian kita merumuskan. Baru kita duduk. Keluar roadmap, kita serahkan pada PSSI. Harus dibuat seperti itu karena sekali lagi, sekarang persoalan Leo, sepak bola Indonesia akan sulit maju karena di semua kota tidak ada satupun lapangan sepak bola yang berstandar baik. Kita bersyukur misalnya Bali United ya karena pemiliknya itu punya komitmen tinggi, itu lapangan sepak bolanya bagus. Tapi berapa lapangan baik yang ada di Indonesia? Kalau tidak ada lapangan, bagaimana anak-anak kita main sepak bola? Banyak anak-anak main di jalan, ya kan? Di sawah segala macam. Itu paling nomor satu. Kesediaan peralatan, stadion, itu kan tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian pembinaan usia dini, tanggung jawab dari klub. Pembinaan kompetisi yang tadi saya katakan harus ada yang profesional melakukan, baru masuk pada tim nasional. Dan menurut hitungan kami, seharusnya kalau kita mulai waktu itu dari tahun 2000, saya lupa itu tahun 2018 mungkin. Kita sampaikan usulan itu. 2030 itu harusnya targetnya adalah kita juara Asia. Itu ada tahapan-tahapannya ya? Harus tahapan, Leo. Baru setelah kita terbaik di Asia, baru bermimpi ke Piala Dunia. Jepang memulai dari tahun 90, Leo. Sekarang targetnya untuk jadi juara dunia kapan? Berapa, Mas? 2050. 2050. Dengan kompetisi yang seperti itu, dengan pembinaan pemain bola seperti itu, dan begitu banyak pemain Jepang bermain di Liga Eropa, mereka menargetkan 2050 juara dunia. Tidak instan ya, tidak buru-buru ya. Tidak ada, Leo. Kamu kelihatan, Leo, yang tadi saya katakan Inggris 60 tahun belum juara lagi. Jerman terakhir tahun 2014. Ini sudah 12 tahun. Betul. Ya kan? Tidak juara lagi. Argentina terakhir juara 2022. Tapi mereka sebelumnya juara tahun berapa? Tahun 1986. 26 tahun. Meksiko ya. Jadi sekali lagi, kompetisi ke depan itu semakin ketat. Nah, yang dibutuhkan adalah fondasi yang kuat, kompetisi yang baik. Tanpa kompetisi yang baik, kita lihat sekarang Italia, Pak. Karena kemudian banyak match fixing, ya kan, suap, kompetisinya berantakan. 3 kali berturut-turut, juara 4 kali, juara dunia 4 kali, tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kalau sekali lagi kalau fondasinya tidak baik, maka kita tidak pernah akan punya tim nasional yang baik. Tanpa ada tim nasional yang baik, tidak mungkin kita akan berbicara di level dunia. Tidak bisa kita lompat mau jadi juara, ya kan? Naturalisasi lagi, ya kan? Masalahnya Mas Tommy katanya orang Indonesia itu sudah sangat haus gelar, sehingga apakah kemudian kita semua mau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, semua yang tadi Mas Tommy sampaikan kita diskusikan, saya yakin para petinggi bangsa ini pun sudah mengerti. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau dan kemudian melakukan proses yang bertahap itu, Mas, supaya jangan kemudian bangsa ini pun, masyarakat ini, rakyat ini juga dininak-bobokkan dengan mengatakan kita akan juara dunia, padahal di bawahnya berantakan begini. Bagaimana, Mas? Ya, sepak bola kan sebetulnya hanya potret kecil dari kehidupan kita sebagai bangsa. Dan apa yang terjadi di Jayapura, kemudian di Semarang sebelumnya, itu kan hanya puncak dari sebuah gunung es. Dan persoalan besar dari bangsa kita itu adalah, ya memang tidak pernah mau menghargai namanya proses.
semua jalan pintas dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya soal kepemimpinan, bukan hanya sekedar jabatan, tetapi juga dalam proses untuk menjadi pengusaha, ya kan, begitu banyak jalan pintas. Mengapa judul menjadi sangat marak, ya kan? Karena semua orang tidak mau berlelah-lelah seperti mau kayak instan. Semua maunya cepat semua. Dan sepanjang kita tidak pernah menanamkan mentalitas dan mengubah mentalitas bangsa ini, ya kan, maka kita akan selalu seperti ini. Mengapa 2014 orang sependapat dan mendukung dengan pikiran revolusi mentalnya Pak Jokowi? Tetapi ketika tidak dilaksanakan, ya jadinya kita akan tetap sama saja. Jadi harus ada kemauan yang sangat besar, dan itu harus menghardik kesadaran kita bersama. Proses itu menjadi sesuatu yang penting, dan itu bisa dimulai dari sepak bola. Jangan kemudian kita meninabobokan dengan tim nasional yang hebat, tetapi prosesnya tidak berjalan. Itu pasti, itu hanya sesaat, itu hanya untuk memberikan kegembiraan sesaat. Prestasi yang semu, prestasi yang sebenarnya sekali lagi adalah melalui pembinaan. Usia dini, kompetisi yang sangat baik. Apakah ada kompetisi yang berjalan reguler seperti di Eropa, mulai dari usia 17, 19, 20 tahun. Berjenjang ya? Berjenjang semua. Sampai kemudian pemain nasional. Dan semua dari kompetisi yang ketat ini loh, muncullah bintang-bintang. Muncul pemain-pemain baru. Harusnya begitu prosesnya. Semua, dan itu dilakukan oleh Korea, dilakukan oleh Jepang. Ya, jangan kita meniru seperti Qatar, negara-negara Arab, ya kan, yang orientasinya juga hanya sekedar naturalisasi. Karena mereka SDM dia sedikit, tapi SDM Indonesia 280 juta orang. Masa nggak ada? Yang dibutuhkan tuh sistem, sistem pembinaan yang benar, usia dini, kompetisi yang baik, prasarana, sekali lagi prasarana yang baik, dan kemudian baru kita bermimpi mempunyai tim nasional. Terakhir, singkat saja Mas Tommy, sebagai orang yang melihat sepak bola 40 tahunan, Anda yakin tidak Mas Tommy bahwa sepak bola Indonesia ini bisa membaik? Sepanjang tidak ada kemauan dan kesadaran bersama, dan tidak ada urun rembuk nasional untuk sama-sama membina dari bawah, maka sepak bola kita akan terus seperti ini. Dan konflik hanya tinggal bukti. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini menyumbangkan bagi perbaikan sepak bola. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, prestasi tim nasional patut dibanggakan, tapi tanpa pembenahan serius, maka kita tidak akan kemana-mana. Saya, Leona Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.